Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Falevi, NPM 2018 43500947, ingin mendemonstrasikan aplikasi skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Administrasi Pelayanan pada Klinik Bidang Haji EVI berbasis Java Desktop. Mari kita mulai. Pertama, kita harus menghidupkan dulu SAMPIPI-nya. Nah, di sini sudah hidup SAMPIPI-nya. Nah, kenapa kita harus menghidupkan SAMPIPI? Karena kita menggunakan local server, yaitu kita menggunakan database MySQL. Selanjutnya, kita akan membuka sistem informasinya atau aplikasinya. Nah, sistem aplikasi ini berekstensi .exe. Kita klik. Nah, setelah muncul aplikasinya, mari kita login. Kita login dengan nama pengguna admin dan password admin. Kita bisa menggunakan dua tombol, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan tombol keyboard enter pada kata sandi untuk masuknya. Kedua, kita juga bisa menggunakan tombol masuk. Kita akan menggunakan tombol masuk. Nah, ketika kita berhasil masuk, maka akan muncul notifikasi selamat datang dan nama kita. Di sini karena namanya admin, maka selamat datang admin. Kita pencet OK. Nah, maka akan muncul menu utama daripada aplikasi saya setelah kita berhasil login. Di menu ini terdapat ada kode petugas, kode admin, dan status, yaitu administrasi. Jadi, kode petugas ini didapatkan dari hasil kita login tadi. Nah, ini namanya, dan ini statusnya. Setelah itu, terdapat beberapa data-data master. Yang pertama ada petugas, obat, layanan atau tindakan, pasien. Dan juga terdapat transaksi atau prosesnya. Yang pertama ada obat masuk, kunjungan pasien, rekam medis. Dan yang terakhir ada menu untuk logout atau keluar. Baik, kita akan mencoba untuk form data petugas. Kita akan menginputkan petugas baru. Nah, kita akan mencoba, misalkan namanya Falevi. Jenis kelaminnya kita bisa pilih di sini, bisa laki-laki atau perempuan. Kita klik laki-laki. Nomor handphone kita isi asal saja. Nah, ini profesinya ada dokter umum, bidan, administrasi. Profesi ini sesuai dengan jabatan yang ada pada klinik. Misal dokter umum, passwordnya, nah password ini digunakan untuk login tadi. Jadi antara nama dan password harus sesuai. Misalkan kita pencet atau kita ketik 12345 12345, kita tambahkan. Nah, berhasil menambahkan petugas baru. Dan di sini pun juga kita bisa merubah datanya. Misal Falevi, Rifki, kita rubah. Nah, maka data berhasil terubah. Kita pun juga bisa menghapus. Kita hapus. Set. Nah, maka akan data berhasil dihapus. Nah, kosongkan di sini adalah jikalau kita mengklik salah satu tabel dan kita tidak atau ingin membatalkan, kita tinggal klik kosongkan, maka data akan otomatis kosong. Selanjutnya ada obat. Kita mencoba untuk menginputkan obat. Form obat ini sama dengan petugas, jadi
kita dapat menginputkan misalkan nama obat Decolgin, stok obat ada 10, harga obat 10.000, keterangan obat, obat flu, tambah. Nah, berhasil menambahkan obat baru. Nah, obat yang telah ditambahkan tadi akan otomatis bertambah di sini. Gitu. Pun kita juga bisa merubah stok obatnya atau nama obatnya, Decolgin atau Boldrex, ubah. Nah, maka nama obatnya akan berubah gitu. Hapus juga bisa. Nah, maka obat akan terhapus. Lanjut ke data layanan. Di sini kita dapat menginputkan layanannya. Misalkan menginputkan layanan konsultasi umum. Tindakannya, harga tindakannya 30.000. Kita tambah. Nah, berhasil menambahkan tindakan baru. Merubahnya pun juga bisa. Kita rubah harganya, coba. Rubah, hasil mengubah 40.000 dan kita dapat menghapus data tindakannya. Lanjut ke pasien. Nah, form pasien ini digunakan untuk menginputkan data pasien yang benar-benar baru mendaftarkan ke klinik. Jadi, pasien-pasien ini setelah didaftarkan pun juga akan otomatis masuk ke kunjungan. Karena sudah pasti pasien yang mendaftar atau pasien yang berkunjung sudah pasti ingin melakukan pemeriksaan. Misalnya kita menginputkan nama pasiennya Nurdin, umur pasien 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, nomor handphone 021, keluhannya sakit kepala. Kita tambah. Nah, maka pasien hasil ditambah. Kita pun juga dapat merubah, misalnya ada kesalahan dalam menginputkan datanya, kita rubah, pasien berhasil diubah. Kita pun juga bisa menghapus data kunjungannya, maka pasien berhasil dihapus. Nah, untuk membuktikan apakah pasien benar-benar yang telah didaftarkan dari form pasien ini benar-benar masuk ke data kunjungan, kita coba lihat ke kunjungan pasien. Nah, tadi pasien dengan kode PS007 sudah masuk ke dalam data kunjungan atau daftar kunjungan. Kita klik, kita coba cek apakah benar PS0007 dengan nama pasien Nurdin, laki-laki, umur pasien 41 tahun, nomor handphone, dan keluhannya sakit kepala. Sudah benar? Nah, kita tinggal menginputkan kode dokternya. Setelah sakit kepala masuk ke kategori dokter ke penyakit umum, maka kita inputkan Dr. Burhanuddin. Setelah itu kita dapat mengupdate atau mengubah, berhasil mengubah data kunjungan pasien, maka otomatis sudah mendapatkan petugas pemeriksaan. Nah, di sini pun juga terdapat tombol cari. Jadi, tombol cari ini digunakan
untuk mencari pasien yang sebelumnya sudah terdaftar di klinik. Jadi ketika ingin berkunjung, kita tidak perlu menginputkan datanya dari sini, kita tinggal mencari di lewat sini. Kalau kita memasukkan mufle, nah kita tinggal kasih saja, atau kita tinggal inputkan saja keluhan pasiennya, sakit, pusing, terus kita pilih kode dokternya, Dr. Burhanuddin atau Dr. Rifki deh, tambah. Nah, berhasil menambahkan data atau daftar kunjungan baru, dan tanggalnya pun juga akan terupdate. Lanjut ke pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini akan diinputkan oleh petugas pemeriksaan atau dokter yang telah melakukan pemeriksaan pasien. Jadi di sini terdapat tombol cari. Nah, tombol cari ini digunakan untuk mencari kode kunjungan atau daftar kunjungan yang telah didaftarkan oleh admin tadi. Misal kita ingin melakukan pemeriksaan ke pasien PS007 dengan nama Nurdin tadi, kita klik, kita masukkan. Nah, maka akan otomatis terisi dengan nama pasien Nurdin, keluhan pasien sakit kepala dengan kode dokter Burhanuddin. Setelah itu kita cari tindakan atau layanan. Nah, layanan ini atau tindakan ini adalah layanan yang digunakan oleh pasien Nurdin ketika melakukan pemeriksaan. Misal, si Nurdin melakukan atau menggunakan layanan konsultasi penyakit umum, kita klik, kita masukkan, tambah. Nah, maka layanan otomatis bertambah, dan total biaya pun juga akan bertambah menjadi 20.000. Selanjutnya, apakah ada obat yang harus dibeli? Jikalau ada, kita tambahkan. Misal kita menambahkan paracetamol. Stok obatnya ada 97. Nah, jadi di sini apabila paracetamol digunakan berdasarkan jumlah yang digunakan, misal stok awal adalah 97, ketika kita klik atau kita gunakan atau kita berikan kepada pasien, kita klik, kita masukkan satu buah, kita tambahkan. Nah, total pun juga akan bertambah menjadi 30.000 dan stok obat akan berkurang menjadi 96. Selanjutnya kita isi hasil diagnosanya. Sakit flu biasa, silahkan istirahat. Kita tambah. Nah, berhasil menambahkan rekam medis pasien baru. Nah, setelah kita tambahkan, maka kita dapat mencetak struk atau nota yang harus diberikan kepada pasien. Pertama, untuk mencetak struknya kita bisa mengklik dulu berdasarkan kode kunjungannya. Kita klik, kita cetak. Nah, maka akan muncul data-data atau nota kunjungan atau nota, maka akan muncul nota pemeriksaan. Nah, di sini terdapat total biaya yang harus dibayarkan oleh si pasien tadi, dan kunjungannya benar, KNJ 008, tanggal rekam medisnya Minggu 14 Agustus 2022, nama dokter Dr. Burhanuddin. Setelah berhasil mencetak, di sini pun juga kita dapat mengupdate stok obat. Jikalau obat
baru atau klinik menambahkan stok obat. Misal obat yang baru masuk adalah obat paracetamol. Misalkan kita ingin menambahkan atau mengupdate stok paracetamol, kita klik paracetamol, nama suppliernya Kimia Farma, kita inputkan nama suppliernya Kimia Farma, kita inputkan 1. Nah, data berhasil kita tambah. Dan obat di sini pun juga akan bertambah stoknya. Paracetamol dengan stok 97. Atau kita coba ulang untuk membuktikan apakah benar-benar bertambah. Misalkan di sini paracetamol stok obatnya 97. Kita coba inputkan di sini misalkan barang atau obat masuk. Kita klik paracetamol, kita tambahkan Kimia Farma, kita tambahkan stok obat 1. Kita coba gedein dulu, tambah. Kita cek apakah benar bertambah. Dan benar, stok obat pun akan bertambah. Dan yang terakhir, saya akan memberikan laporan-laporan apa saja yang terdapat pada klinik atau sistem informasi klinik ini. Pertama, ada laporan data petugas, berisi tentang data-data petugas, laporan data obat, dan stok obat pun juga bertambah di sini, terupdate. Layanan, pasien, dan Wordin pun juga sudah masuk ya tadi yang barusan kita tambahkan. Ada rekam medis. Nah, rekam medis ini kita cetak per bulan yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita ingin menampilkan data rekam medis apa saja yang dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus. Dan Juni itu kita bisa pilih di sini, Juni pada tanggal 1 Juni sampai Agustus, misalkan tanggal 13 Agustus. Kita lihat laporannya. Nah, maka akan muncul data-data pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 13 Agustus 2022. Setelah selesai menggunakan aplikasi ini, kita dapat mengklik tombol keluar. Nah, berhasil keluar. Dan mungkin itu saja yang dapat saya demonstrasikan pada aplikasi ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.